tidak mengherankan jika banyak investor yang melirik kawasan Kars Gombong sebagai wilayah tambang potensial. Dari berbagai hasil penelitian sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1800-an, kawasan Kars Gombong telah menjadi perhatian dunia. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen tahun 2009, kawasan Kars Gombong Selatan memiliki potensi 20 juta meter kubik tanah liat, 70 juta meter kubik batu kapur, 106 juta meter kubik batu andesit, dan 389 juta meter kubik batu gamping yang tidak akan habis meski telah ditambang dalam waktu 100 tahun. Selain itu, kawasan ini juga mengandung mineral, kalsit, bentonit, tras, mangan, dan fosfat. Bayangkan betapa berharganya kawasan Kars Gombong Selatan di mata para investor. Begitu menggiurkan, seperti rupiah yang menunggu untuk dikeruk oleh tangan-tangan yang serakah. Percuma warga Perpak menolak, tapi aktivitas penambangan masih berjalan, terutama penambangan manual. Nah, untuk itu kami pun nanti wacana ini kepada Bupati, anggota DPRD Kebumen khususnya harus mengeluarkan perda, yang mana perda itu nanti untuk kami ini ada payung hukum, terutama adalah mengingatkan kepada masyarakat yang selama ini merusak atau menambang secara perorangan. Gua Cocor ini adalah salah satu gua yang terdampak paling parah akibat penambangan batu kapur. Gua dengan total panjang lorong mencapai 1,5 kilometer ini sudah mulai mengering. Berarti tujuannya perda itu untuk membatasi atau untuk menghentikan sama sekali penambangan ya, Pak? Kami Kira-kira usulkan nanti perda itu adalah untuk secara tegas bahwa wilayah Kars khususnya Gombong Selatan tidak ada penambangan sama sekali. ditutup sama sekali Ditutup sama semua. sekali. Warga Desa Sikayu adalah yang paling keras bersuara menolak penambangan di kawasan Kars Gombong Selatan. Sebab jika gua mengering, wilayah merekalah yang pertama kali akan menerima dampaknya. Pada tahun 2015 saja, ada lebih dari 100 desa di kabupaten yang mengalami krisis air. Jelas, aktivitas warga untuk mandi, cuci, dan mengairi pertanian terganggu akibat berkurangnya debit air yang sampai ke permukiman mereka. Pemirsa, inilah aliran mata air di sekitar rumah warga yang berasal dari gua-gua di sekitar sini. Jadi bayangkan, penambangan oleh perusahaan atau manual sebenarnya sama saja. Karena pipa-pipa di belakang sana itu mengalirkan air dari mata air langsung ke rumah warga. Dan bayangkan dampaknya kalau misalkan penambangan ini terus berlangsung. Pada tahun 1994, PT Medco Energy sempat memulai proyek pengolahan semen berkapasitas 2,3 juta ton. Pada tahun 1998, krisis moneter telah menghancurkan bisnis ini. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2012, perusahaan ini tidak bisa melanjutkan operasi lantaran adanya larangan penambangan di kawasan Kars. Seperti keputusan Menteri ESDM tahun 2000, tahun 2003, dan tahun 2004. Melihat potensi permintaan semen di Pulau Jawa sangat tinggi, pada tahun 2013, perusahaan yang merupakan induk dari PT Semen Gombong ini meneruskan kembali pembangunan pabrik di kawasan Kars Gombong Selatan.